terkait Menpan 656 tahun 2023, sebenarnya perubahan signifikannya pada jumlahnya saja gitu ya. Boleh mohon izin host, saya dibolehkan screen sharing. Nah, baik. Pada jumlahnya saja. Nah, sebenarnya kalau terkait karakteristik, kemudian definisi pembagian klasifikasinya gitu ya, itu masih sama karena tetap induknya di dalam Permenpan 45 tahun 2022. Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Didi bahwa untuk 656 ini secara jumlah memang bertambah gitu ya, dari 198 menjadi 232 yang dibagi menjadi tiga klasifikasi tetap sama. Nah, perbedaan ini disebabkan bertambahnya jumlah nomenklatur jabatan pelaksana yang diusulkan oleh instansi teknis, Bapak Ibu. Jadi di dalam 656 ada beberapa juga yang kami hapus gitu ya. Misalkan punya Kominfo, beberapa punya PUPR, itu kami hapus karena menurut kami itu nomenklatur yang sifatnya masih generik gitu ya. Jadi penelaah teknis hanya ditambahkan ujungnya saja yang sebenarnya secara tusi atau ruang lingkupnya masih berkaitan dengan ruang lingkup nomenklatur penelaah teknis kebijakan. Nah, untuk di dalam Kepmen 656 ini ada tambahan beberapa instansi teknis yang sebelumnya tidak ada di dalam Kepmen 1103. Contohnya ada BNN, kemudian ada Kementerian Agama, ada Kementerian ESDM, dan beberapa instansi teknis lainnya. Nah, untuk jumlah nomenklatur yang sifatnya generik pun ini kami tambahkan dan kami sesuaikan menjadi totalnya 8. Gitu ya. Jadi kalau untuk diklasifikasi klerek ada 3 nomenklatur yang sifatnya generik. Kami sebut generik karena tidak ada instansi teknisnya yang pertama. Yang kedua, ruang lingkupnya gitu ya, itu kami serahkan sepenuhnya berdasarkan karakteristik instansi. Jadi misalkan penelaah teknis kebijakan itu di Menpan, di ATR, di Kumham, di Perhubungan seharusnya sama gitu ya. Karena kalau kita bicara jabatan pelaksana, secara karakteristik seharusnya sifat pekerjaannya lebih general. Dan memang sesuai ketentuan perundang-undangan, jabatan pelaksana ini sifatnya lebih administratif sehingga standar kompetensinya mereka mengerjakan pekerjaan yang sifatnya repetitif, berulang, dan manipulatif. Jadi dia sifat kerjaannya meniru gitu ya. Sehingga hampir kita tidak temukan adanya inovasi di dalam pelaksanaan tugasnya. Nah, untuk nomenklatur yang general di dalam klasifikasi klerk ini ada 3, gitu ya. Ada penelaah teknis kebijakan, ada pengolah data dan informasi, serta ada pengadministrasi perkantoran. Dibaginya berdasarkan apa? 3 nomenklatur tersebut. 3 nomenklatur tersebut, pembagian pertama yang benar-benar mengcascading itu berdasarkan jenjang pendidikan, gitu ya. Jadi untuk penelaah teknis S1, untuk pengolah data diploma, untuk pengadministrasi perkantoran SMA. Jadi yang membedakan itu adalah jenjang pendidikan. Gitu. Jadi kalau sifatnya generik, misalkan dulu analis tata laksana, analis perencanaan SDM, analis tata usaha, analis kesejahteraan, kita konversi atau kita sesuaikan ke dalam nomenklatur penelaah teknis kebijakan. Nah, untuk nomenklatur lain yang sifatnya general, namun pendidikannya diploma, itu ke pengolah data dan informasi, untuk yang sifatnya administratif dengan syarat pendidikan SMA ke pengadministrasi perkantoran. Sama halnya dengan klasifikasi operator, yang membedakan hanya karakteristiknya aja. Kalau operator ini sifatnya dia lebih ke teknis, pelaksanaan tugasnya lebih banyak di luar, misalkan pengemudi gitu ya. Kemudian pekerjaan-pekerjaan yang di rumah sakit, misalnya yang pemulsaran jenazah gitu ya. Kemudian pengemudi ambulans dan kawan-kawannya itu masuknya ke dalam klasifikasi operator. Sama, yang membedakan pembeda utamanya adalah dari jenjang pendidikannya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat secara teoritis aja melihat ke Kepmennya memang terkesan mudah gitu pada saat memetakan. Jadi pokoknya ini ke sini, ini ke situ gitu ya. Tapi pada saat prakteknya kita mengkonversi dari kondisi existing ke dalam jabatan pelaksana di dalam 656, kadang-kadang suka bingung sendiri gitu ya. Khususnya untuk instansi teknis gitu ya. Maaf, khususnya untuk instansi yang sifatnya teknis gitu seperti RBPN, perhubungan, pertanian. Ini yang jumlah jabatan pelaksana banyak gitu ya. Biasanya satu nomenklatur gitu ya. Misalkan di Kementerian ATR misalkan gitu ya. Pengadministrasi umumnya syarat pendidikannya SMA gitu misalkan ya. Kelas jabatannya 5 ditetapkan di internal ATR. Tapi mungkin aja di unit di UPT gitu misalkan ya. Itu pengadministrasi umum ini walaupun kelas 5 masih ada yang dikasih kelas 7. Karena ternyata yang duduk di sana S1 gitu ya, bukan SMA gitu ya. Nah, itu praktek ada tuh di Kementerian Pertanian. Ini saya kasih contoh tabel konversi milik Kementerian Pertanian gitu ya. Sebenarnya kami sudah menerbitkan 9 persetujuan untuk instansi pusat gitu ya. Lembaga negara itu ada MA, MK, Komisi Yudisial, kemudian
Setjen DPR, Setjen MPR, kemudian ada Kementerian Luar Negeri, kemudian ada 9 pokoknya ya. Jadi yang sekarang on proses ini ada Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertanian. Nah, mungkin secara karakteristik gitu ya dan secara jumlah ini cocoknya mirip gitu ya, akan mirip pemetaannya untuk ATR ini sepertinya ke Kementerian Pertanian gitu ya. Jadi mau izin mungkin boleh saya sharing gitu ya, bentuk pemetaannya seperti apa. Nah, ini sebentar, mohon izin. Nah, baik. Ini lampiran konversi gitu ya. Jadi pada saat Bapak Ibu mengusulkan penyesuaian nomenklatur Japel, itu pasti implikasinya akan ke kelas. Karena kelas jabatan ini melekat pada nomenklatur, nomenklatur melekat pada SOTK gitu ya. Oleh karena itu, dalam proses evaluasi jabatan, setiap ada perubahan nomenklatur dan diganti menjadi atau gitu ya. Misalkan kepala bagian hubungan masyarakat gitu ya sudah dapat kelasnya 13, ternyata berubah jadi kepala bagian hubungan masyarakat dan umum. Itu tetap harus dilakukan ejak kembali karena perubahan nomenklatur. Karena kelas jabatan melekat di dalam nomenklatur, nomenklatur melekat pada jabatan dan SOTK gitu ya. Jadi jika ada perubahan ruang lingkup, perubahan nomenklatur, penambahan tugas, pengurangan tugas, ini tetap harus diusulkan evaluasi jabatannya. Sama halnya demikian dengan jabatan pelaksana gitu ya. Nah, ini berubah gitu. Walaupun kelas jabatannya tadi Pak Didi sampaikan tidak akan ada perubahan gitu ya. Jadi pada prinsipnya dalam proses perubahan nomenklatur ini kelas jabatan tidak akan berubah Bapak Ibu. Kelas jabatan akan dibayarkan tetap sama. Namun agar tetap sama gitu ya, untuk kasus-kasus yang sifatnya pencilan, misalkan masih ada yang SMP, masih ada yang SD, namun duduk di pendidikan yang S1, jabatan syaratnya duduk di jabatan yang syaratnya SMA gitu ya, itu harus kami bunyikan di dalam ketentuan peralihan surat menterinya. Jadi jangan sampai nanti terlewat gitu ya, jangan sampai tidak terpetakan di dalam ketentuan peralihan atau tidak kami bunyikan. Takutnya nanti tidak ada jadi dasar pada saat pembayaran tunjangan kinerja dengan kelas jabatan yang sama. Atau takutnya nanti Pak Didi di demo gitu ya. Misalkan di situ ditulis penelitian teknis kebijakan kelas 7 gitu ya. Tetapi ternyata pada prakteknya ada analis tata laksana kelasnya dia dikasih 6 karena masih diploma gitu ya. Dia akan menuntut tuh. Saya kan di penelitian teknis kebijakan, tapi kok kelas saya nggak 7 gitu. Nah, nanti ini akan dibunyikan di ketentuan peralihan. Nah, ini contoh milik Kementerian Pertanian. Mungkin agar kelihatan nggak perlu geser-geser, unit organisasinya saya hide, karena unit organisasi before afternya ini sama. Jadi kalau dulu dia di Biro Perencanaan, nanti pun ke depannya dia tetap akan di Biro Perencanaan, gitu ya. Ini hanya menggambarkan kedudukannya saja, sehingga takutnya ternyata ada opsi nomenklatur yang lain, gitu ya. Misalkan contoh, eh, misalkan dulu analis advokasi hukum, gitu ya. Nah, Bapak Ibu pilihannya bisa ke penelaah teknis atau bisa ke penata kelola hukum dan perundangan. Nah, pada saat kami melakukan validasi, kami akan melihat kecocokannya nih, gitu. Nah, untuk menjadi penelaah teknis kebijakan atau penata kelola hukum dan perundangan, pertimbangan kami itu biasa di unit organisasi. Kalau ingin lebih fleksibel, dia penempatannya bisa di mana saja. Misalkan tugas utamanya adalah bantuan teknis berkaitan dengan hukum, ya dia ke penelaah teknis kebijakan, gitu ya. Tetapi kalau kedudukannya di biro hukum, ya lebih cocok ke penata kelola hukum dan perundangan, gitu. Nah, ini sebagai contoh, Bapak Ibu, kolom kiri, gitu ya. Ini kolom kiri, nama jabatan Permenpan 41, kualifikasi pendidikan existing, kelas jabatan existing, persediaan pegawainya saya hide dulu. Kemudian klasifikasinya juga saya hide dulu, biar memudahkan. Nah, ini kolom 3 kiri, ini adalah kondisi existing saat ini, gitu ya. Kolom 3 ke kanan, ini adalah ke depannya gitu ya, afternya. Ini saya hide dulu, gitu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di layar gitu ya. Ini bisa kita petakan nih. Sebelumnya ada berapa kelas jabatannya? Sebelumnya kelas jabatan di Kementerian Pertanian itu ada dari kelas jabatan 7 sampai dengan 1. Banyak nih. Kelas jabatan 1 ada 13, tidak 13 jabatan, kelas jabatan 7 ada 875 gitu ya, beragam. Beragam ini. Jadi satu nomenklatur pun kelas jabatannya bisa beragam kalau di Kementerian Pertanian gitu ya. Mana contohnya nanti kita akan ketemu deh. Misalkan contoh pengadministrasi keuangan saja. Pengadministrasi keuangan di Kementerian Pertanian gitu ya. Dia ada yang jadi
Kementerian Pertanian ini penetapan SJAP terakhir kali itu tahun 2011, Bapak Ibu. Sudah lama, 12 tahun yang lalu gitu ya. Jadi pemberian kelas di sana itu dasarnya ya cocok logi aja gitu ya. Kalau dia S1 ya atasan mau ngasih berapa, dia D3 mau ngasih berapa gitu ya. Tapi nggak apa-apa, karena memang di lampiran konversi ini tercermin kondisi existing sekarang. Pada prinsipnya ini menggambarkan kondisi existing sehingga tidak ada kerugian nanti pada saat penyesuaian nomenklatur. Nah, kondisi saat ini di Kementerian Pertanian untuk pengadministrasi keuangan itu ada 3 kelas itu ya di kolom di row 17, 18, 19. Ada 3 syarat, maaf. Ada yang S1 tetap dibayar 6, D3 tetap dibayar 6, SLTA pun kelas 6, padahal seharusnya 5 gitu ya. Kemarin saya sempat tanya gitu ya, pengadministrasi keuangan ini sarjana gitu, S1. Kok dibayarnya kelas 6? Keberatan nggak dia gitu ya. Ternyata penguatannya katanya kalau pimpinan merasa yang bersangkutan itu kompetensinya nggak kayak orang S1 misalkan, dengan komputer nggak bisa, kemudian pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya lebih substantif juga nggak bisa. Jadi memang benar-benar cuma administratif pengelolaan data aja gitu ya. Sehingga diberikan, jika dia duduk di jabatan yang dibayarkan dengan kelas 6 ini nggak ada masalah gitu ya. Jadi memang penempatannya masih subjektif. Nah kemudian banyak juga yang S1, 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 SLT, S2 7 aja ada Bapak Ibu, bahkan S3 7 ada juga ada gitu ya. Jadi pada saat pemetaan ini tergambar jelas di kondisi existing gitu ya. Nah, ini mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 7. Ini before-nya nih, after-nya gimana? After-nya di Kementerian Pertanian itu hanya ada 3 kelas. Kelas 5, kelas 6, dan kelas 7 gitu ya. Jadi ini before after kelihatan nih dari ada 7 kelas 1 sampai 7 menjadi 3 kelas aja gitu ya. Berarti nanti otomatis naik dong enggak? Nanti untuk yang di bawah syarat tidak sesuai syarat, di atas syarat ini akan bunyi sesuai dengan klausul peralihan di dalam surat kami ya. Ini kami kasih contoh aja dulu yang berubah kelas. Misalkan kelas 7 dulu nih kita sortir. Nah, kelas 7. Jadi untuk jabatan penyusun rencana kegiatan gitu ya, yang syaratnya sesuai Permen 41 adalah S1 gitu ya. Ini berubah menjadi penelaah teknis kebijakan, syaratnya S1, kelasnya 7. Afternya ini gunanya apa? Afternya ini gunanya untuk pengisian kebutuhan ke depannya. Jadi untuk nomenklatur penelaah teknis kebijakan, jika ke depannya tahun 2024, 2025, dan seterusnya, akan ada pengisian kebutuhan tidak boleh diisi kembali oleh pejabat pelaksana di bawah syarat jabatan. Gitu ya. Kalau sekarang dosa-dosanya dimaafkan gitu ya. Bahkan ini ada yang D3, SMA, SMEA ini masih ada. Di dalam jabatan yang harusnya kelas 7. Harusnya syaratnya S1. Tapi saat ini di Kementerian Pertanian masih ada diduduki oleh yang D3, masih ada yang SLTA gitu ya, masih ada yang SMP gitu. Tetapi karena sesungguhnya syarat jabatannya adalah S1 di dalam Permen 41, ini kami sesuaikan menjadi penelaah teknis kebijakan syarat pendidikan S1 kelas jabatannya 7. Nah, bagaimana untuk yang masih di bawah S1? Masih di bawah S1 nanti akan bunyi di dalam ketentuan peralihan kami bahwa bagi pejabat pelaksana yang belum memenuhi syarat jabatan diberikan kelas jabatan sesuai dengan persetujuan Menpan sebelumnya atau kelas jabatan saat ini. Jadi tidak akan ada penurunan gitu ya. Namun mereka yang masih di bawah syarat jabatan kami berikan waktu gitu ya untuk terpenuhinya syarat jabatannya. Jadi misalkan ini sudah kesepakatan dengan teman-teman di pertanian untuk yang SMA, SLTP, D3 gitu ya. Jika dia duduk di jabatan yang syaratnya S1, suka nggak suka mau nggak mau diberikan waktu 5 tahun untuk sekolah gitu ya. Misalkan dia D3 sekarang duduk di jabatan penyusun rencana kegiatan yang seharusnya S1, tapi dia D3 sudah mendapatkan kelas 7, tetap dia ada diberikan waktu 5 tahun untuk jadi S1, untuk terpenuhi syarat S1 gitu. Karena dia sudah menikmati kelas 7, diberikan waktu 5 tahun. Nah, bagaimana jika yang bersangkutan ini 5 tahun nggak lulus S1? Kalau dalam jangka waktu 5 tahun tidak lulus S1, yang bersangkutan dipindahkan jabatannya ke jabatan yang memang syaratnya diploma sesuai dengan pendidikan dia sekarang. Gitu ya, kelas jabatannya turun menjadi kelas jabatan 6 karena syarat pendidikannya adalah diploma saat ini. Gitu ya. Jadi tetap diberikan masa transisi bentuknya kewajiban untuk sekolah kembali dan agar tidak ada kerugian, tidak ada yang dirugikan, itu tetap diberikan kelas jabatan sesuai dengan kondisi saat ini, gitu ya. Ini yang kelas 7. Gitu. Di kelas 7 menjadi penelaah teknis kebijakan nomenklatur banyak Bapak Ibu.
analis berita, data dan informasi, dokumen perizinan, hasil penelitian ini menjadi penelaah teknis kebijakan. Nah, kemudian untuk kelas 6-nya, jadi ini untuk penelaah teknis kebijakan terdiri dari 931 nomenklatur jabatan. Untuk yang kelas 7 gitu ya. Untuk yang kelas 6, maaf. Untuk yang kelas 6 diploma gitu ya. Ini bahkan jabatan-jabatan yang pengadministrasi gitu ya. Di internal Kementerian Pertanian kelasnya udah 6 memang. Tapi yang duduk tuh ada yang SLTA, ada yang D3, ada yang 1 gitu. Nah, bagaimana jika yang duduk S1 di kelas 6? Nah, ini sebenarnya keputusan internal aja sih gitu ya. Yang penting kalau dia S1 tetap duduk di kelas 6, pada saat penetapan perubahan nomenklatur ke kelas 6 yang bersangkutan nggak akan demo atau menuntut. Pada prinsipnya itu aja gitu ya. Mungkin jika memang di internal ATR sekarang banyak misalkan S1 duduk di jabatan yang syaratnya SMA atau diploma gitu. Dibayarkan kelas 6 nggak masalah gitu. Misalkan sekarang. Nah, misalkan ATR ingin melakukan pembenahan dengan merotasi atau memindahkan pejabat tersebut yang overqualified ke dalam jabatan lain itu diperbolehkan, nggak masalah. Tetapi kalau misalkan enggak gitu, nggak apa-apa dia S1 duduk di jabatan pengadministrasi, kelas 6 juga nggak apa-apa gitu ya. Orangnya ikhlas gitu misalkan, istiqomah gitu ya. Nggak masalah juga gitu ya. Yang penting tidak ada tuntutan ke depannya. Karena kami pernah salah satu instansi gitu ya mengusulkan ke kami syarat pendidikan S1. Dia udah S1 tapi ditaruh di jabatan yang syarat pendidikannya diploma karena dianggap tidak mumpuni gitu berdasarkan pendapat pimpinannya gitu. Kami keluarkanlah berdasarkan usulan dari instansi. Ternyata instansinya didemo gitu oleh para pemangkunya. Nah, instansinya ini melemparlah ke Menpan, menyalahkan Menpan gitu ya, sehingga kami harus merevisi surat persetujuannya. Nah, untuk hal-hal yang overqualified demikian gitu ya, yang S1 dibayar 6, S1 dibayar 5, S2 dibayar 6 gitu ya, dia overqualified, ketentuannya kami serahkan ke instansi. Kalau mau dipindah dulu ke jabatan yang kelas 7 boleh. Kalau mau tetap di situ juga nggak ada masalah gitu. Yang penting disepakati di internal instansi. Gitu ya. Nah, ini untuk yang kelas 6, untuk yang kelas 5. Nah, ini pengadministrasi. Jadi memang ini beragam sekali, Bapak Ibu. Jadi intinya gitu ya, ini nanti saya share contohnya gitu ya. Nah, ini sebelumnya si Kementerian Pertanian ini punya berapa ini? 2000 berapa banyak jabatannya banyak. 2794 ya, banyak banget gitu ya. Nah, ini jabatannya menjadi hanya cuma dokumentaris hukum, operator laboratorium, operator lain operasional, penata kelola sistem dan teknologi informasi, penata lain operasional, penelaah teknis kebijakan, pengadministrasi perkantoran, pengelola keprotokolan, pengelola lain operasional, pengolah data dan informasi, penyusun materi hukum dan perundangan. Jadi hanya 11 jabatan saja afternya gitu ya. Jadi memang dikumpulkan gitu ya menjadi jabatan-jabatan yang sifatnya generik. Dan kebetulan Kementerian Pertanian nggak punya japal khusus, mereka nggak jadi instansi teknis kan, kalau ATR jadi instansi teknis ya, jadi sepertinya memudahkan jika jabatan pelaksana yang memang karakteristiknya ATR banget gitu ya disesuaikan nomenklaturnya ke dalam jabatan pelaksana milik ATR. Kalau Kementerian Pertanian ini selaku instansi pengguna saja, jadi afternya mereka menggunakan 11 nomenklatur japel sesuai dengan Kemenpan 656 tahun 2023 gitu ya. Nah, ini contoh lampiran konversi. Lampiran konversi ada before dan after. Nah, di dalam lampiran 5 itu tidak ada lagi before-nya, before-nya hilang. Seperti di depan, before hilang. Jadi di dalam lampiran 5 itu murni untuk penetapan ke depannya yang akan digunakan sebagai standar. Gitu ya. Jadi di lampiran 5 itu hanya kolom afternya saja. Tanah, gitu ya. Kesininya abaikan, sudah tidak digunakan lagi, sudah tidak dipindahkan lagi ke lampiran 5. Gitu ya. Jadi di lampiran 5 itu hanya nomenklatur yang sudah sesuai Kemen 656, kualifikasi pendidikannya, unit organisasinya, kelas jabatannya pun ini normatif given. Nggak ada lagi beragam. Nggak ada lagi kelas 1, kelas 2, kelas 3, nggak ada. Jadi untuk yang di lampiran 5, kelas jabatannya, nomenklaturnya, syarat jabatannya itu benar-benar after ATR BPN ke depannya yang dengan standar dan kelas sudah sesuai dengan Kemen 656. Gitu ya, itu dalam lampiran 5. Di dalam lampiran 3, karena kita sudah bicara BZT, nomenklaturnya sudah sesuai 656, gitu ya, nggak akan ada lagi analis, nggak akan lagi pengadministrasi umum, nggak ada. Nomenklaturnya sudah sesuai 656, unit organisasi, kelas jabatannya juga sesuai 656. Yang membedakan di sini ada
persediaan pegawainya saja nih ke maaf ke height. Yang bedakan di sini hanya persediaan pegawainya saja di sini. Ini ke height ya. Ya, jadi yang membedakan hanya persediaan pegawainya saja. Mohon maaf. Ini ke height nih Bapak Ibu tadi ke delete mungkin sama saya. Jadi di sini harusnya ada persediaan pegawainya nih. Itu persediaan pegawainya. Ini kehapus kayaknya tadi. Nah, lampiran satunya menyesuaikan sesuai apa yang dituangkan di dalam lampiran 3 gitu ya. Jadi kalau di sini misalkan si pengolah ini punya Kemenlu aja contoh. Ya udah rapi. Ini udah penetapan punya Kementerian Luar Negeri. Nah, misalkan di sini contohnya ini kan betul ya, ada nomenklatur sesuai 656, unit organisasi, kelas jabatan serta persediaan pegawai. Nah, kalau di sini ini gabungan. Kelas jabatannya mungkin aja satu nomenklatur ada dua kelas karena mengakomodir bezetting persediaan pegawai. Gitu ya. Ini sebagai contoh punya Kemenlu, mereka ada nomenklatur yang penetapan sebelumnya tuh kelas 8. Nah, ini contohnya sebentar ke bawahin. Nah, ini contoh. Mereka ada dulunya nomenklaturnya penata keuangan kalau nggak salah. Menjadi penelaah teknis kebijakan, kelasnya 8. Gitu ya. Itu sudah ada surat penetapan Menpan sebelumnya, BZT-nya 1. Jadi nanti penelaah teknis kebijakan ada yang 7, ada yang 8 dong. Iya, nggak apa-apa. Karena mengakomodir BZT. Tapi nomenklaturnya tetap penelaah teknis kebijakan. Karena kan BZT-nya tetap harus dihitung. Si 8 ini berapa orang? 1. 8 ini nggak perlu dipaksakan jadi 7. Karena memang saat ini kelas jabatannya adalah 8. Gitu ya. Jadi untuk lampiran 3 ini nomenklatur yang pakai nomenklatur baru. Kelas jabatannya mengikuti kondisi existing bersamaan dengan bezettingnya. Gitu ya. Nomenklaturnya saja yang pakai nomenklatur baru. Gitu. Jadi kalau di lampiran 5 kan kita nggak bicara bezetting. Jadi cuma nomenklatur baru, unit organisasi, dan kelas jabatan sesuai standar. Jadi ini kopian dari lampiran konversi kalau lampiran 5. Jadi kalau lampiran 5, ini kopian dari lampiran konversi, hanya menghapus yang ini aja. Jadi nanti kalau buat lampiran 5, kolom before dihapus aja. Jadi inilah jadi lampiran 5 gitu ya. Tapi kalau kita bicara lampiran 3, nomenklaturnya pakai nomenklatur baru. Kelas jabatannya ini menggunakan kelas jabatan existing. Jadi misalkan penelaah teknis kebijakan ada yang kelas 7, ada yang kelas 6, ada yang kelas 5, ditaruh sini nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena ini berkaitan dengan bezetting. Nggak boleh kita ganti. Gitu ya. Misalkan dia SMA, jadi penelaah teknis kebijakan, biar nggak ngotak-ngatik di sini, penelaah teknis kebijakan kelasnya 7 semua, SMA ini naik ke 7 dari kelas 5, nggak boleh. Gitu ya, karena SMA ini akan kita bunyikan di dalam klausul peralihan, gitu ya. Nah, ini memang lebih mudahnya Bapak Ibu menyusun dulu lampiran konversinya. Jadi kalau sudah menyusun lampiran konversi, itu akan terlihat gitu ya, mana yang sesuai, mana yang belum, gitu ya, mana yang japelnya ternyata cocok, mana yang enggak, gitu ya. Karena kami banyak menemukan pada saat kami validasi lampiran konversi, ada beberapa instansi yang menggunakan jabatan pelaksana tertutup, gitu ya. Misalkan contoh jabatan pelaksana punyanya Kejaksaan Agung. Jadi Kejaksaan Agung itu punya jabatan pelaksana sebentar. Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung. Ada jabatan di dalam Permen 656 namanya analis perkara keadilan. Ini nggak boleh digunakan. Gitu ya. Jadi lampiran konversi itu gunanya selain kita melihat syarat jabatan, kemudian kita melihat kelas jabatannya, kita juga melihat kecocokan nomenklaturnya. Oleh karena itu di dalam 656 ada lampiran konversi yang tadi juga ditanyakan oleh Pak Didi. Gitu ya. Nah, lampiran konversi ini wajib nggak Bapak Ibu penuhi gitu ya? Wajib nggak misalkan analis bentar hukum? Misalkan wajib nggak si analis advokasi hukum ini menjadi penyusun materi hukum dan perundang-undangan? Wajib nggak gitu ya? Nggak wajib. Boleh kalau misalkan analis advokasi hukum ini Bapak Ibu mau ganti menjadi penata kelola hukum dan perundang-undangan, boleh, boleh sama-sama S1 gitu ya. Analis advokasi hukum ini mau pindah, mau disesuaikan menjadi penelaah teknis kebijakan, boleh, boleh sama-sama S1 gitu ya. Mungkin dengan pertimbangan jika diubah ke penelaah teknis kebijakan, kedudukannya nggak harus di biro hukum, bisa aja sebagai supporting di unit-unit teknis gitu ya. Boleh, boleh gitu ya. Jadi untuk di lampiran konversi ini sifatnya hanya membantu saja. Kira-kira gitu cocoknya ke sini. Daripada Bapak Ibu bertanya-tanya gitu ya. Kira-kira analis hukum tuh pindah kemana? Pengelola dokumen dan informasi hukum pindah kemana? Kami buatkanlah lampiran konversi ini. Gitu ya. Jadi ini sebagai kisi-kisi, kira-kira nanti gimana? Kelas jabatannya pun gitu ya. Ini kelas jabatan normatif Bapak Ibu. Kami buat.
Kalau misalkan dia di Permen 41 syaratnya diploma ya otomatis 6. Di Permen 41 syaratnya S1 yang kami buat di sini 7. Tetapi penetapan di internal instansi kan beda-beda gitu ya. Mungkin aja penetapan sebelumnya di ATR, pengadministrasi umum itu mungkin aja diploma. Tetapi di perhubungan, pengadministrasi umum, penetapan Menpan sebelumnya SMA, mungkin nggak mungkin mungkin aja karena dulu belum terstandar. Kelas jabatan diberikan berdasarkan syarat jabatan di internal masing-masing instansi. Belum ada standar seperti di 656 gitu ya. Nah, di dalam masa transisi ini oleh karena itu kami buat standarnya. Jadi lampiran konversi ini sifatnya hanya membantu kisi-kisi saja. Jika dirasa ada nomenklatur yang lebih sesuai gitu ya, boleh digunakan. Namun sekali lagi dilihat dulu Bapak Ibu pada saat menentukan nomenklatur mana yang akan digunakan, jangan lihat nomenklaturnya aja gitu ya. Bapak Ibu juga lihat tugas jabatannya. Kami takut terlewat. Karena biasanya karakteristik kedudukan syarat jabatan itu tercermin di tugas. Karena banyak teman-teman di daerah, misalkan jabatan pengemudi gitu ya, teman-teman di daerah itu mengusulkan ke kami ke jurumudi. Ada jabatan jurumudi di dalam klasifikasi teknisi. Tapi yang dikemudikan kapal, Bapak Ibu. Nggak dibaca tuh, gitu ya. Nah, nih, punya Kementerian Perhubungan. Teman-teman di daerah banyak mengusulkan ke kami jabatan sebelumnya tuh pengemudi gitu ya. Ditaruh di lampiran konversi, afternya adalah jurumudi. Sedangkan di sini sudah jelas ada tulisannya. Mengemudi kapal, bukan ambulans, bukan mobil gitu ya. Jadi pada saat penentuan nomenklatur yang akan digunakan, lihat juga tugasnya. Karena ini menentukan kedudukan. Gitu ya, jangan lihat, oh ini jurumudi, berarti bisa mengemudikan apa aja gitu ya. Sedangkan di tugasnya nggak dilihat. Begitupun pula juru masak sini ada juga, tapi juru masak kapal, bukan juru masak yang di dapur sekretariat, bukan. Gitu, ini juru masak di kapal. Kemudian misalkan contoh lagi ada beberapa instansi yang mengusulkan nomenklatur milik Kejaksaan Agung, gitu ya. Sedangkan ini kedudukannya hanya di Kejaksaan Agung, nggak boleh di perkara, nah, ya. Bentar, saya lupa. Sama punya BIN, Bapak Ibu ya. Kami menemukan banyak yang masih menggunakan nomenklatur milik BIN. Jadi nomenklatur milik BIN itu tertutup hanya di BIN saja. Atau jika misalkan memang ada instansi, hanya untuk instansi yang sudah MOU dengan Sekolah Kedinasan BIN atau STIN. Di luar itu tidak boleh, gitu ya. Misalkan di Kementerian Dalam Negeri, itu ada beberapa unit yang memang pengisian kebutuhannya itu dilakukan dari Sekolah Kedinasan STIN. Sehingga boleh digunakan nomenklatur milik BIN, gitu ya. Di luar dari itu nggak boleh. Walaupun bunyinya misalkan sifatnya intelijen, gitu, mengamati orang, gitu misalkan ya. Tapi misalkan pengisian kebutuhannya masih dari umum, itu tidak boleh menggunakan nomenklatur milik BIN. Gitu ya. Jadi hanya boleh digunakan nomenklatur jika pengisian kebutuhannya berdasarkan dari sekolah, didapatkan dari sekolah kedinasan. Nah, sama ini halnya dengan punya kejaksaan, misalkan pengelola penanganan perkara. Itu nggak boleh perkara sembarangan perkara gitu ya. Ini kedudukannya tertutup, hanya boleh di Kejaksaan Agung gitu ya, karena menghandle terkait tindak pidana militer dan TUN gitu ya. Jadi ini tertutup. Jadi mohon pada saat penggunaan nomenklatur bukan hanya melihat nomenklaturnya aja, namun juga melihat tugas jabatannya. Karena mostly ini sudah tercermin di tugas jabatannya, ini kedudukannya gimana, karakteristiknya juga gimana gitu ya. Itu sudah tercermin di dalam tugas jabatannya gitu. Nah, terkait anjab, tadi ada pertanyaan juga dari Pak Didi. Untuk anjab dapel, jika instansi teknisnya sudah mengirimkan, misalkan Kumham sudah, terus Setjen DPR sudah gitu ya, untuk yang TV gitu-gitu sudah. Misalkan dari ATR ingin menggunakan gitu ya, misalkan ATR mau menggunakan dokumentaris hukum gitu ya, mau minta anjabnya, Kumham sudah punya, sudah kasih, nanti akan saya berikan. Tetapi jika beberapa yang belum itu Setnek masih menyesuaikan dengan 656 untuk yang keprotokolan. Tetapi jika Setnek sudah mengirimkan dan instansi pengguna ingin menggunakan, pasti akan kami share. Gitu. Yang penting diinfokan saja ke kami secara resmi tertulis ingin meminta dokumen pendukung ANJAP, SKJ, dan IFJ untuk kapal yang akan digunakan di internal instansi, itu akan kami berikan. Nah, Bapak Ibu mungkin sekian dari saya karena saya yakin pada prakteknya akan lebih ke pertanyaan teknis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.